Di anime Dr. Stone season 4 episode 18, timnya Senku mencoba untuk membuat berlian dari alkohol. Dan setelah serangkaian proses, mereka pun akhirnya berhasil untuk mendapatkan berlian itu. Apakah ini bisa dilakukan di dunia nyata? Kita akan membahasnya. Oke, di sini aku nggak secara langsung membuktikan eksperimen ini, tapi aku punya cukup pengalaman di bidang ini karena aku pernah secara langsung lihat proses pembuatan berlian ini di laboratorium, yaitu di lab Cardiff Diamond Foundry pas aku masih kuliah di Cardiff University. Yang bikin berliannya bukan aku, tapi salah satu profesor di situ. Jadi singkat cerita, pas waktu itu aku dapat tugas kuliah untuk mewawancara peneliti-peneliti di Cardiff untuk nanti dibuat tulisan populer untuk mata kuliah Science Communication. Dan aku dapat kesempatan untuk ketemu Prof. Oliver Williams yang dia memimpin lab fisika material dan fotonik di Cardiff. Dan nggak cuma sekedar ketemu, tapi di situ aku juga keliling langsung sama Prof. Oliver ini, diajak keliling ke labnya dan lihat secara langsung proses pembuatan berlian di laboratoriumnya. Nanti tak ceritain lebih detail tentang prosesnya, tapi sebelum itu pertanyaannya, emang bisa ya membuat berlian di laboratorium? Jawabannya ya, bisa. Jadi berlian atau intan atau diamond bahasa Inggrisnya secara kimia ditulisnya adalah C, karbon. Begitu juga dengan isi pensil, bahan grafit secara kimia ditulisnya adalah C, karbon. Berarti berlian sama grafit isi pensil itu sebenarnya unsurnya sama. Ya, berlian dan grafit sebenarnya sama-sama karbon unsurnya. Yang membedakan adalah struktur kristalnya. Pada berlian, karbonnya ini dia berikatan dengan struktur tetahedral sehingga bentuknya jadi seperti ini. Sementara pada grafit dan arang, karbonnya berikatan dengan struktur trigonal planar yang bentuknya lembaran-lembaran seperti ini. Jadi unsurnya sama, tapi struktur kristalnya berbeda. Dan kondisi ini ternyata membuat sifatnya juga jadi jauh sangat berbeda. Berlian itu adalah benda yang sangat keras, sementara grafit ataupun arang itu sangat-sangat mudah rapuh. Jadi dari sini kita bisa melihat apakah bisa membuat berlian secara sintetis? Ya bisa, karena bahannya udah siap, karbon ada di mana-mana, gampang banget untuk dapatnya. PR-nya adalah tinggal gimana caranya mengubah bentuk ikatannya aja, bentuk kristalnya. Makanya ketika tim Senku di Kota Jagung melakukan eksperimen untuk membuat berlian dari alkohol, ini mungkin saja. Dan nanti kita lihat lebih detail proses yang mereka lakukan, masuk akal atau enggak, bener atau enggak prosesnya. Di alam, berlian terbentuk di area di dalam mantel bumi di mana unsur karbonnya menerima tekanan yang sangat-sangat tinggi sampai 50.000 bar. Ini sekitar kayak 1.000 gajah misalnya ditaruh di telapak tangan. Dan suhunya juga sangat-sangat tinggi sampai 1.500 derajat Celcius. Kondisi tempaan dari tekanan dan suhu yang sangat tinggi ini kemudian membuat unsur karbonnya berubah jadi bentuk berlian yang sangat-sangat kuat. Nah, jadi ini juga bisa jadi semacam pelajaran ya, pelajaran filosofis di sini. Kalau kamu mau jadi orang berharga, mau jadi orang yang berhasil, kamu harus siap ditempa dengan latihan dan cobaan yang besar, biar hasilnya seperti berlian yang dia berharga dan sangat-sangat kuat. Karena kalau tidak, nggak mau kena tempaan, nggak mau kena latihan sama sekali, ya jadinya kayak grafit, lembek, gampang rusak. Itu tadi adalah untuk kondisi yang ada di alam. Lalu pertanyaannya, gimana caranya untuk membuat berlian di laboratorium? Nah, ada dua metode yang bisa digunakan untuk membuat berlian di laboratorium, antara kita mau meniru alam atau mau mengakali alam. Kalau mau pakai cara meniru alam, berarti di lab kita perlu membuat kondisi di mana kondisi ini meniru kondisi yang ada di alam. Yaitu kita butuh kondisi dengan tekanan yang besar dan suhu yang sangat tinggi. Ini di videonya Jerry Rig Everything, dia pernah ke lab yang pakai metode ini. Jadi metode ini bisa dipakai untuk membuat berlian secara sintetis. Intinya ada karbon yang kemudian dikasih tekanan dan suhu yang sangat-sangat tinggi seperti yang ada di alam. Dengan metode ini, berlian bisa dihasilkan dalam waktu yang jauh lebih singkat. Tergantung dari kualitas yang diinginkan, rata-rata dibutuhkan waktu hanya dalam beberapa hari saja. Bandingkan ini dengan alam yang perlu ratusan sampai ribuan tahun untuk membentuk batu berlian.
Biaya yang dibutuhkan untuk membuat berlian di laboratorium ini pun juga lebih murah daripada kalau menambang langsung di alam. Nah, kalau dilihat dari sini, dari contoh video ini, yang dihasilkan adalah berlian warna gelap. Metode ini juga bisa dipakai untuk membuat berlian bening, tapi yang dilihatin di sini yang warna gelap. Dan salah satu keunggulan dari metode sintesis lab ini juga adalah bisa membuat berlian dengan spek yang diinginkan. Nah, berlian hitam ini adalah berlian yang lebih sering dipakai untuk industri. Sebagian besar orang mungkin mengira kalau berlian itu paling banyak dipakai untuk perhiasan. Padahal secara data, perhiasan itu hanya sekitar 20% saja penggunaan dari berlian. Sisanya berlian dipakai di berbagai industri. Misalnya di industri perminyakan, di mana berlian ini dia dipakai di ujung alat pengeboran. Kemudian di industri manufaktur, berlian ini juga dipakai. Misalnya untuk membuat kawat tembaga pada kabel, itu juga pakai berlian pembentukannya. Nah, jadi metode ini atau yang disebut HPHT, High Pressure High Temperature, ini bisa menghasilkan berlian. Hanya saja berliannya lebih sering dipakai untuk industri, bukan untuk perhiasan. Adapun cara yang lain yang lebih baik justru bukan dengan meniru alam, tapi mengakali alam, cheating the nature. Dan inilah metode yang juga ditunjukkan di Dr. Stone, yang juga dilakukan di labnya Prof. Oliver. Metodenya ini namanya adalah CVD, Chemical Vapor Deposition, singkatnya mengubah bentuk uap menjadi lapisan padat. Di labnya Prof. Oliver di Cardiff Diamond Foundry yang aku juga melihatnya secara langsung, yang dipakai bahannya adalah gas metana dan gas hidrogen. Jadi gas metana dan gas hidrogennya ini dimasukin ke dalam suatu wadah vakum, lalu di dalam dia disinari dengan gelombang microwave yang tujuannya adalah agar ikatan pada gas hidrogen dan gas metana tadi lepas. Lalu dari sini didapatkan unsur C-nya, karbonnya. Kemudian di dalam ruang vakumnya tadi udah disiapin sedikit berlian sebagai pemicu, dan hasilnya setelah karbon-karbonnya tadi udah lepas dari gas metana, karbonnya nanti akan numpuk-numpuk jadi semacam Lego dan jadilah kristal berlian dari sini. Adapun gas hidrogen yang dimasukin tadi pun ini juga membantu untuk memastikan kalau yang terbentuk di sini adalah benar kristal berlian, bukan karbon biasa, lewat mekanisme yang disebut etching. Nah, ini adalah alat-alatnya yang dipakai di lab Cardiff Diamond Foundry. Di sini pas aku di situ ya, dia punya 4 alat plasma CVD untuk bikin diamond ini, teman-teman. Ini dan ini. Jadi bahan gas metana dan gas hidrogennya dia dimasukin ke dalam tabung ini. Kemudian tabung ini dia disetting untuk bisa membuat kondisi vakum, sistem vakumnya yang di bawahnya ini. Kemudian direaksikan, tadi ada ditembak microwave dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada sebuah lubang transparan yang di sini bisa dipakai untuk melihat visualisasi prosesnya yang terjadi. Kemudian ada komputer juga untuk memantau proses produksi yang dilakukan. Nah, apa yang dilakukan oleh timnya Senko juga sebenarnya serupa dengan ini, tapi tentu dengan setup yang jauh lebih sederhana. Dan kalau kita lihat di versi mangganya, ternyata desain setup eksperimennya ini dia nggak ngasal loh. Di sini ada keterangannya, Science Consultant, Kurare, Genki Ichioka, Science Artist, terus Yuki Mori, Kyushu University. Jadi di sini autornya dia konsultasi sama ilmuwan beneran untuk membuat setupnya ini lebih masuk akal lah ya. By the way, shout out ke channelnya Illustrious Elucidation, karena aku tahu panel mangganya ini juga dari channel ini ya, yang dia udah duluan membahas tentang berlian dari Dr. Stone ini dari mangganya. Jadi di Dr. Stone, bahan yang dipakai untuk membuat berlian ini adalah metanol dari alkohol, yang mana metanol sendiri dia mirip sama metana dan sama-sama mengandung karbon. Jadi ini bisa. Metanolnya ditaruh di dalam bak air panas sehingga sebagiannya berubah menjadi bentuk gas. Untuk pemanasnya di sini pakai bahan tungsten. Tungsten ini adalah logam yang ada di dalam bohlam ya, by the way. Jadi dia bisa menghasilkan panas yang sangat tinggi. Yang kalau di bohlam dia dipakai cahayanya, tapi kalau di sini dipakai suhu panasnya. Ini setup utamanya, kemudian di bagian sambungan belakangnya di sini tujuannya adalah untuk menghilangkan gas oksigen agar dia tidak terbakar nanti. Jadi ketika botol metanol ini ditaruh di air panas, sebagian gasnya nanti akan menguap dan terdorong ke botol selanjutnya.
Termasuk yang terdorong di sini adalah gas oksigen. Di sini dilewatin air biar gasnya lebih dingin, kemudian di ujung dia dibakar. Dengan begini, botol utamanya nggak ada kandungan oksigen lagi dan proses pembuatan kristal berlian ini pun bisa terjadi. Memang apa yang dilakukan di Dr. Stone ini berbeda dengan setup eksperimen CVD diamond yang populer sekarang. Tapi setelah mencari referensi, ini beneran ada loh setup CVD pembuatan berlian yang memang pakai pemanas tungsten. Jadi secara prinsipnya ini masih masuk akal. Kekurangannya ada satu. Di sini dia nggak ada gas hidrogen. Padahal dalam metode CVD untuk pembuatan berlian, gas hidrogen ini berfungsi penting untuk membantu pembentukan berliannya. Fungsi hidrogen dalam CVD berlian ini adalah untuk menstabilkan struktur kristal berliannya. Sehingga yang terbentuk nanti adalah benar berlian. Kalau tanpa gas hidrogen, bisa jadi yang terbentuk justru adalah grafit biasa. Selain dari sisi eksperimen berliannya, yang aku juga suka dari episode ini adalah di bagian ini. Yaitu ketika regunya tim Senko di Kota Jagung, mereka ragu apakah mereka akan bisa melakukan eksperimen ini ataukah tidak. Karena di waktu itu di Kota Jagung nggak ada orang yang pinter, Senko nggak ada, Chrome nggak ada, Seno juga nggak ada. Tapi Senko mengatakan ini ke mereka. Ini bukan tugas ilmuwan ahli, siapapun bisa melakukannya. Mau ke orang suci ataupun pembunuh, siapapun yang membuatnya, hasilnya akan selalu sama. Itulah kemampuan sains. Wow, pas nonton aku juga, keren banget bagian ini. Nah ini bener ya teman-teman, kalau metode dan formulanya ini udah berhasil ditemukan, maka siapapun bisa melakukannya. Bagian tersulit dari sains itu adalah proses meneliti dan mencari formulanya. Adapun kalau formulanya ini udah ditemukan, maka siapapun yang melakukannya, asalkan prosedurnya sesuai, hasilnya pasti akan sama, nggak perlu mikir lagi. Dan juga yang menarik adalah terkait dengan pertanyaan dari Senko. Mana yang kualitasnya lebih baik? Apakah berlian alami ataukah berlian buatan? Banyak orang yang pasti akan bilang bahwa berlian alami ini akan lebih baik kualitasnya. Tapi faktanya menunjukkan hal yang sebaliknya. Secara kemurnian, berlian yang dibuat dengan metode CVD jauh lebih murni daripada berlian di alam. Begitu juga dari sisi kristalnya, berlian buatan ternyata jauh lebih baik sehingga kekuatannya bahkan lebih kuat lagi. Ketika aku mewawancarai Prof. Oliver terkait dengan berlian buatan ini, dia juga bilang seperti ini, lebih spesifik lagi, dia bilang bahwa secara umum berlian yang diproduksi di labnya Prof. Oliver sekitar 1000 kali lebih murni daripada kebanyakan berlian alam. Wow, luar biasa, pengetahuan manusia bisa sampai sejauh ini teman-teman. Dan yang lebih menarik lagi, secara biaya, kalau kata Prof. Oliver, metode ini dia lebih murah daripada menambang langsung di alam. Memang nggak yang sampai murah banget, tetap mahal. Harganya mirip-mirip lah ya dibandingkan sama proses penambangan. Tapi yang didapatkan hasil berupa berlian yang jauh lebih murni. Wow. Oke, itu dia teman-teman untuk video kali ini. Apakah ada hal menarik lagi dari Dr. Stone Season 4 yang menarik untuk dibahas? Silahkan tulis komen di bawah. Itu saja, terima kasih.